Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema Pro Kontra Presiden 3 Periode. Perkenalkan, nama saya Putri Sulistiani dari Prodi Hukum kelas 2020D sore. Pada saat saya presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Pro kontra amandemen UUD 1945 mengenai masa jabatan Presiden 3 periode. Wacana Presiden Jokowi menjabat selama 3 periode kembali muncul. Namun, sejumlah pihak mengkritis munculnya wacana presiden itu. UUD 1945 saat ini sudah mengalami 4 kali perubahan. Untuk bisa kembali di amandemen kelima kalinya, dibutuhkan usulan amandemen dari sepertiga anggota MPR. Ketua MPR Bambang Susatyo sudah menepis wacana ini. Dia menegaskan hingga saat ini MPR tidak membahas jabatan presiden. Direktur Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia, Aditya Perdana mengatakan, meski isu masa jabatan presiden selama 3 periode mengemuka, yang lebih penting adalah komitmen regenerasi dalam kepemimpinan nasional. Regenerasi ini menjadi salah satu dasar mengapa pembatasan kekuasaan penting untuk terus ditekankan. Selain itu, kesepakatan politik dalam konstitusi memang hanya mengatur 2 kali masa jabatan. Artinya, komitmen membatasi masa jabatan harus dijaga oleh semua pihak. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Lucius Karus membongkar latar belakang munculnya wacana Presiden Jokowi 3 periode. Wacana mengamandemen konstitusi bukan baru terjadi pada era Jokowi. Akan tetapi pada periode kedua kepemimpinan SBY, isu ini pernah pula memanas. Artinya, dorongan utama yang memunculkan wacana ini adalah rasa takut. Ada kubu yang ketakutan kekuasaan yang sudah didudukinya itu musnah. Bisa jadi mereka adalah para pendukung Jokowi atau justru parpol pendukung koalisi. Namun, mereka ini ingin tetap berkuasa dengan cara melirik peluang mengubah konstitusi soal perpanjangan masa jabatan presiden. Pro dan kontra presiden 3 periode. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode adalah hal yang inkonstitusional, sebab hal itu akan melanggar pasal 7 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan hanya bisa diperpanjang sebanyak 1 kali. Penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode melalui amandemen UUD 1945 dinilai lebih banyak mudaratnya. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo menyebutkan pihaknya mempertanyakan siapa pihak yang menghembuskan isu tersebut. Karena itu dirinya memahami adanya kekhawatiran berbagai kalangan yang menyebutkan bahwa amandemen UUD akan menjadi liar, menjadi tambahan masa jabatan presiden. Wacana masa jabatan presiden 3 periode sudah pernah menjadi topik hangat 2019 lalu. Presiden Jokowi pernah angkat bicara dan menegaskan hal itu sangat tidak mungkin. Sikap tokoh hingga parpol menolak masa jabatan presiden 3 periode. 1. Bavitri Susanti.
Pakar hukum tata negara Bavitri Susanti mengatakan, setidaknya ada bahaya perubahan masa jabatan presiden 3 periode. Pertama, besar potensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Bahaya kedua menurut Bavitri adalah tidak adanya regenerasi kepemimpinan. 2. Mahfud MD. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, aturan yang membatasi jabatan presiden 2 periode sudah tepat. Ia menolak masa jabatan presiden 3 periode. 3. Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Indonesia kembali ke masa lalu dalam konteks demokrasi prosedural, termasuk soal masa jabatan presiden. Hasil survei SMRC mencatat 74% responden menghendaki masa jabatan presiden 2 periode dipertahankan. Hanya 13% yang ingin masa jabatan diubah dan 13% lainnya tidak menyatakan sikap. 4. PDIP. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan, partainya menolak adanya gagasan masa jabatan presiden 3 periode. 5. Gerindra. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mempertanyakan keberadaan komunitas Jokowi Prabowo 2024. Meski menilai hal itu sah-sah saja, namun Dasko menilai hal itu bisa menimbulkan kegaduhan. Keinginan mereka memajukan kembali Jokowi harus dengan amandemen UUD 1945 dan membuat perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 periode. Dengan situasi sekarang, gerakan ini cenderung akan mendapat penolakan. Golongan masyarakat yang ingin pemimpin baru dan pendukung Prabowo pasti menolak gerakan ini. 6. Demokrat. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyayangkan adanya wacana masa jabatan presiden 3 periode. Sejak 2014, Herzaki mengatakan kontestasi antar keduanya malah membelah masyarakat dan memunculkan polarisasi dan luka mendalam di masyarakat yang belum pernah kita alami di era-era sebelumnya. 7. PKS. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS, Mardani Alisera, menentang ide perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Ia menyebutkan wacana tersebut bertentangan dengan demokrasi dan tak sesuai amanat reformasi. Ada 3 alasan wacana 3 periode jabatan presiden terus ditolak. Pertama, mengatakan karat kekuasaan berbahaya dan makin lama karatnya berpotensi makin besar. Kedua, kekhawatiran sirkulasi kekuasaan akan tidak terjadi. Ia meyakini tak hanya Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mampu memimpin Indonesia. Terakhir, ruang publik akan sangat tak sehat jika wacana ini dilakukan. 8. PAN. PAN adalah parpol berikutnya yang menolak wacana ini. PAN pun mendukung pernyataan sikap Presiden Jokowi untuk menolak amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Bahkan, menurut Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, dengan mendukung masa jabatan Jokowi 3 periode, sama saja melakukan perusakan karakter dan pencitraan media yang berkonotasi negatif. Wakil Ketua Umum DPP Partai Rakyat, Nurkaltim Laovo, yang juga menolak isu soal jabatan presiden 3 periode, mengingatkan pada semua pihak agar menghentikan isu Jokowi 3 periode. 9. Jokowi. Jokowi menolak untuk menjabat 3 periode pada 2019. Jokowi sempat menyatakan tidak setuju dengan usulan mengubah jabatan presiden menjadi 3 periode dalam amandemen UUD 1945. Menurut Jokowi, usulan tersebut sama saja seperti menampar wajahnya. Bahkan pada Maret 2021 lalu, Jokowi kembali menegaskan bahwa ia tidak berminat menjadi presiden 3 periode. Menurut Jokowi,
dia akan tetap mematuhi konstitusi di mana jabatan presiden hanya 2 periode. Sikap tokoh yang menyetujui masa jabatan presiden 3 periode. Arief Puyono. Sikap berbeda ditunjukkan politikus Partai Gerindra Arief Puyono. Dia menyatakan jabatan presiden selama 2 periode terasa kurang. Bahkan ia meyakini 85% rakyat Indonesia setuju Jokowi 3 periode. Bahkan dukungan Jokowi 3 periode ini sempat kepada warga NTT yang mendeklarasikan komite referendum NTT Jokowi 3 periode yang digelar di Kupang, Senin 21 Juni 2021. Dia menilai tidak etis jika para elit politik mencalonkan diri jadi presiden pada 2024, sedangkan rakyat masih menderita akibat dampak pandemi COVID-19. Komunitas Jokowi Prabowo, Jokpro. Komunitas Jokpro 2024 termasuk aktif mengkampanyekan jabatan presiden 3 periode. Ketua Umum Komunitas Jokowi Prabowo 2024, Baron Danardono, berharap agar deklarasi bisa dilakukan paling lama 5 bulan lagi. Sekjen Jokpro 2024, Timothy Ivan Triyono, mengungkapkan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini perlu dilanjutkan hingga 3 periode. Jokpro menilai Jokowi penting dipasangkan dengan Prabowo agar tidak ada polarisasi seperti pada 2019. Namun, ia memastikan Jokpro terbuka dengan segala masukan, baik yang pro maupun yang kontra. Zalilul Fawait. Wakil Ketua Umum PKB Zalilul Fawait mengaku setuju dengan wacana masa jabatan presiden 3 periode. Namun, dengan catatan atas kemauan rakyat sendiri. Wakil Ketua MPR itu menyebut belum ada usulan berkaitan dengan amandemen UUD 1945 yang masuk ke MPR. Namun, dia mengingatkan agar semua pihak tenang dan tidak ketakutan adanya wacana itu. Ia menyebut berwacana dan mengusulkan apapun tidak dilarang. Alasan Jokpro dorong Jokowi 3 periode. Sekjen Jokpro Timothy Ivan Triyono menyampaikan, komunitasnya ingin memastikan Jokowi lanjut ke periode ketiga agar tidak ada polarisasi antar rakyat Indonesia. Dan juga Jokowi harus didukung 3 periode supaya pembangunan yang tengah berlangsung tidak berhenti di tengah jalan. Selain itu, ia menyebutkan duet Jokowi Prabowo bisa melindungi kaum minoritas seperti dirinya. Tiga alasan tegas menolak wacana presiden 3 periode. Pertama, bangsa Indonesia pernah merasakan traumatik saat UUD 1945 asli. Di pasal 7 diatur secara jelas mengenai masa jabatan presiden. Agenda awal gerakan reformasi adalah membentuk ketetapan MPR nomor 13/1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, yang kemudian pembatasan masa jabatan tersebut telah diperkuat di perubahan pertama UUD 1945, yaitu di pasal 7 presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kedua, salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya sirkulasi kepemimpinan yang terjaga, yaitu bukan hanya pemilu, melainkan aturan hukum harus membatasi jabatan publik tertentu tidak diisi orang yang sama dalam waktu yang terlalu lama. Hukum harus memastikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pembatasan masa jabatan presiden 2 periode tersebut adalah bagian dari menjaga negara Indonesia sebagai negara demokrasi, di mana pembatasan yang demikian tersebut diterima dalam praktik HAM secara universal dan bukan dianggap sebagai pembatasan HAM. Ketiga,
Ciri sistem pemerintahan presidensial secara umum adalah jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Kemudian presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu yang bersifat tetap. Selain itu, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan sebaliknya, presiden tidak membubarkan parlemen. Dan presiden memimpin secara langsung pemerintahan yang dibentuknya. Dampak jika wacana presiden 3 periode disetujui. Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta UNS, Dr. Agus Riwanto menilai, jika wacana presiden 3 periode disetujui, akan berimbas kepada terbukanya pandor kekuatan reformasi jabatan kepala daerah. Jika presiden bisa menjabat selama 3 periode atau 15 tahun lamanya, nantinya para gubernur, bupati, atau wali kota akan mengikuti untuk mengamandemen pasal dalam undang-undang agar bisa juga menjabat selama 15 tahun seperti jabatan presiden. Dengan demikian, jabatan 3 periode bisa menghambat regenerasi kepemimpinan politik tak hanya level nasional, tapi juga di level daerah. Jabatan 3 periode akan mengganggu prinsip demokrasi dan legitimasi politik. Jabatan 3 periode akan menyebabkan keterlambatan sirkulasi pemimpinan politik selama 15 tahun. Publik pun tidak akan bisa mendapatkan alternatif sosok pemimpin-pemimpin baru. Selain itu, jabatan presiden selama 3 periode atau 15 tahun ini juga akan memundurkan demokrasi Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.